Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terus kita mensyukuri nikmat Allah apapun keadaannya. Kita menganggap semua kehidupan adalah kebaikan, kulluhu khair. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya semuanya adalah untuk menambah pahala, menambah aset untuk masa depan kita di akhiratnya. Maka ya inilah yang menakjubkan, orang yang beriman itu semua urusannya baik. Hari-hari yang berawan, mendung terus, tidak menjadikan mendung hati kita, tidak menjadikan mendung pikiran kita. Tetap hati kita cerah, menatap masa depan dan terus bergerak untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal masuk di Madinah, yang sebelumnya namanya Yasrib, nasihatnya adalah ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi pertama ketika mengawali masuknya di Madinah mengingatkan beberapa hal ini. Afsus salam, untuk menyebarkan salam. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum. Jadi di sini Rasulullah mengingatkan tidak akan kalian itu masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak akan kalian itu sempurna imannya, tidak iman sehingga kalian itu saling menyayangi. Maukah kamu, akan aku tunjukkan bagaimana supaya saling menyayangi itu. Afsus salam bainakum, serbakan salam di antara kalian itu. Para ustadz dan ustadzah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salam itu
bagaimana terus kita sosialisasikan, terus kita budayakan dan kita biasakan. Ya, ada yang mau mengganti salam dengan selamat pagi. Kalau orang Jawa Barat apa? Kalau akan mengganti, ya begitu ucapan-ucapan yang saya kira sangat jauh sekali arti hakikat daripada salam itu. Nah, bagaimana merealisasikan itu, memahami ungkapan ini, assalam, assalamu. Jadi merupakan satu doa, ya, doa yang sangat tinggi sekali nilainya, ya, tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat sore, dan seterusnya. Begitulah ya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan salam ini. Dan kita sudah barang tentu memulai sebagai qudwah, sebagai teladan untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita. Ya, itu dimulai dengan salam itu kita sebarkan. Afsus salam. Kemudian kita realisasikan apa kandungan daripada kalimat itu. Bagaimana kita mendoakan kepada di antara kita untuk keselamatan, kedamaian, mendoakan di antara kita sesama, dan kerahmatan dan keberkahan. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana amal-amal kita, aktivitas kita itu terus mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Nah, sudah barang tentu ungkapan dan kalimat yang kita fahami ini bagaimana kita realisasikan dalam amal-amal kita. Ya, jadi mencari berkah dalam hidup ini bukan sekedar satu amalan, ya, yang itu mendapatkan pahala dari Allah, tapi bagaimana amalan itu menjadikan satu sumber pendapatan untuk yang lebih baik lagi. Karena berkah itu adalah ziyadatu fil khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita bergerak, bekerja, berharokah, semuanya itu fihi barokah, ada keberkahan ketika bertambah baik, bertambah kualitas, ya, bertambah kebaikan-kebaikan. Nah, itulah hakikat daripada berkah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah rezekinya berkah, artinya rezekinya berkah itu dengan rezeki itu bertambah baik. Baik itu banyak rezekinya, artinya dengan rezeki itu bertambah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Begitu juga rezekinya sedikit tapi berkah, artinya bahwa dengan adanya atau diberinya rezeki, ya, yang pas-pasan, ya, rezeki yang pas-pasan gimana? Pas butuh, pas ada, pas butuh, pas ada ini. Atau ya pas-pasan dalam arti memang ketergantung manajemen kan sebetulnya. Rezeki itu tergantung daripada manajemen kita. Manajemen kita itu yang menjadikan keberkahan itu. Artinya apa yang sudah diterima, ya masing-masing kan rezeki sudah ada dan ketetapan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, di situ menjadi baik. Ya, rezekinya dalam arti tidak melimpah, akan tetapi malah tambah kebaikan-kebaikan. Contoh banyak. Contohnya rezekinya berkah itu ada ya, kuli bangunan atau kerja yang ya gajinya belum UMR, akan tetapi dia dengan manajemen yang baik, ibadah yang baik, tawakal kepada Allah yang tinggi, kemudian membiayai anak juga bisa pas-pasan, anaknya bisa diragati dan akhirnya sekolah, akhirnya juga terus anaknya sekolahnya mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Itu yang disebut berkah, artinya sedikit bisa menambah kebaikan-kebaikan. Dan yang bersangkutan tambah baik, tambah ibadahnya, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya rezekinya banyak nggak berkah, ya, rezekinya banyak nggak berkah, apa yang dibutuhkan bisa kesana kemari, tapi tidak menambah kebaikan dia kepada Allah, tidak menambah kedekatan kepada Allah, amalnya bertambah rusak dengan hura-hura, ya, membelanjakan hartanya hanya untuk sia-sia dan seterusnya, itu tidak berkah. Artinya tidak menambah kebaikan. Anaknya enggak karu-karuan, tersangkut narkoba dan seterusnya, kenakalan remaja, itu yang disebut rezeki yang enggak berkah. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap apa yang ada pada kita, setiap sendi yang kita gerakkan, itu berkah ketika bertambah baik. Ya, bertambah baik, bertambah kualitas, ya, itu yang disebut dengan berkah. Nah, makanya para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kandungan daripada salam yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ ada salam, ada rahmat, ada keberkahan. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, gerakan semua apa yang ada setiap sendi kita itu berkah, artinya tambah baik, tambah berkualitas. Berkah dalam arti pribadi, berkah dalam arti jama'i, ya, sehingga ini berkat, barokat. Jamaknya itu barokat. Nah, itu sudah barang tentu didasari iman dan takwa. Alladzina amanu wattaqau. Jadi di situ ada iman, ada takwa, sudah barang tentu realisasi hakikat daripada iman dan takwa kita realisasikan, dan ini menjadi dasar. Alladzina amanu wattaqau la fatahna barakatim minas samawati wal ard. Akan dibukakan oleh Allah apa? Barokat. Jadi banyak berkah. Banyak berkah. Disinilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan iman, dengan takwa, ya, dengan niat yang benar-benar ikhlas, ya, maka keberkahan itu akan kita dapatkan, yang hasilnya adalah keunggulan dalam panca jiwa kita yang kedua. Ya, bagaimana keunggulan terus kita realisasikan dan kita dapatkan, dan itu termasuk daripada hasil keberkahan gerak kita semua. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, kita bergerak, ya, dalam hidup perjuangan di dalam pondok pesantren ini penuh dengan berkah rahmat dari Allah.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, karena persiapan untuk ujian yang insya Allah ujian yang kita adakan, ujian evaluasi pelajaran ini menjadikan ahsanu amala liyabluwakum ahsanu amala. Jadi lebih baik amal kita, lebih baik lebih muhsin, ya. Ingat yang kemarin kayaknya saya menyampaikan tentang ihsan, ya, masih ingat ya? Ya, ihsanul amal wa innallaha lama'al muhsinin. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat untuk beramal, bekerja, berjihad, berjuang, ya, untuk mendapatkan keberkahan di dunia, keberkahan di akhiratnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.